Oke. Pengertian vulkanisme, tipe letusan, dan tipe gunung api. Yang pertama pengertian dari vulkanisme. Vulkanisme itu apa? Yaitu proses naiknya magma dari perut bumi menuju permukaan bumi. Nah, bagaimana magma itu bisa naik menuju permukaan bumi? Karena adanya tekanan yang kuat dari dalam perut bumi, sehingga mendorong magma naik ke atas. Tenaga vulkanisme ini nanti kita bahas menjadi dua. Yang pertama ada intrusi magma dan ekstrusi magma. Sampai perhatikan ya di sini istilahnya intrusi. Katanya intrusi, in berarti dalam. Nah, yang di dalam pencet. Yang di dalam apanya? Yang di dalam berarti magmanya. Kita lihat pengertiannya. Masih ada yang mau join ini. Ya, intrusi magma yaitu penerobosan magma melalui retakan atau celah pada lapisan batuan litosfer yang tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi kalian bayangkan seperti air ya, air yang berada di dalam sebuah bejana. Maka dia akan mengisi seluruh ruang yang ada dalam bejana itu. Semisal gelas. Gelas bentuknya kotak ya. Iya, air akan mengisi seluruh bagian yang ada di dalam gelas itu. Sama, nggih, magma pun juga begitu. Ketika dia mendapatkan tekanan dari bawah, dia menuju naik, kemudian dia ketemu dengan rekahan atau celah di dalam gunung sini, maka dia akan masuk ke dalam celah tersebut. Dia magmanya akan menyusup ke dalam celah pada lapisan batuan. Akan tetapi, karena dia itu menerobos masuk atau menyusup, maka dia nggak akan sampai ke permukaan bumi. Nah, itu mengapa dinamakan intrusi? Karena magma yang bergerak naik itu masuk ke dalam celah sehingga dia nggak bisa nyampe ke permukaan bumi. Sekarang kita bandingkan dengan ekstrusi. Kalau ekstrusi itu apa? Nah, kalau ekstrusi, kita lihat ini katanya ada X, berarti luar ya. Jadi nanti magmanya sampai keluar. Pergerakan magma dari dalam perut bumi menuju ke permukaan bumi. Teman-temanmu ini ya ampun. Minggu depan kalau saya sudah menjelaskan yang terlambat masuk, nggak usah diterima, nggih. Jadi kita kesepakatan aja kita mulai belajarnya jam berapa. Kita kan seharusnya jam 1, saya sudah molor ke setengah 2, jadi tolong setengah 2 kalian sudah ready. Nggih. Iya, Bu. Kita Iya, Bu. lanjutkan. Jadi bisa kita bedakan ya, kalau intrusi tadi magmanya bergerak dari dapur magma menaik ke atas tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Nah, kalau ekstrusi ini sampai ke permukaan bumi. Jadi gambar yang di sebelah ini memang gambar ekstrusi. Kalau yang biasa kita sebut itu dengan erupsi, ya, erupsi gunung api. Intrusi magma itu kita sebut juga dengan erupsi gunung api. Di situ ada magma, bukan magma, lava, lelehan lava. Lelehan lava. Terus apa Bu bedanya lava sama magma? Nah, kalau magma itu adalah batuan cair pijar di dalam perut bumi. Jadi dia posisinya itu masih dalam perut bumi, belum keluar. Nah, ketika gunung api meletus, kemudian magmanya keluar, meleleh, dia berubah nama menjadi lava. Jadi lava adalah magma yang sudah mencapai permukaan bumi. Jadi sudah sampai keluar, namanya berubah menjadi lava. Nah, lava di atas permukaan bumi, dia kemudian tercampur oleh batuan, dia tercampur oleh kerikil, dia tercampur oleh debu vulkanik.
dia tercampur dengan air, maka namanya berubah menjadi lahar. Lahar ada dua, ada lahar panas dan ada lahar dingin. Kadang kan kalian, oh banjir lahar, itu banjir lahar dingin karena lava sudah bercampur dengan air. Nah, di sini tertulis lava yang berada di permukaan bumi dan sudah tercampur dengan eflata. Eflata itu apa? Eflata itu material padat yang berasal dari dalam gunung api. Kalau di LKS-mu nggak ada, bisa ditambahkan ya. Jadi bisa dibedakan kalau magma itu posisinya masih di dalam perut bumi, lava posisinya sudah di luar, kalau lahar sudah di luar dan sudah tercampur dengan material lain. Selanjutnya berdasarkan kekuatannya, kekuatan letusan ya, ini maksudnya dibagi menjadi dua, ada erupsi efusif, ada erupsi eksplosif. Itu silahkan kalian lihat di LKS-mu halaman 9. Yang bagian atas silahkan digarisbawahi, silahkan di highlight menggunakan warna-warni, ditandai. Nah, berdasarkan kekuatan gempa, yang pertama ada erupsi efusif. Efusif itu apa? Berupa lelehan lava yang keluar melalui rekahan gunung. Di situ dikatakan lelehan, berarti tidak terjadi letusan, nggih. Kalau tidak terjadi letusan, berarti kekuatannya cukup rendah hingga sedang, tidak berkekuatan besar, sehingga magma yang terdorong keluar hanya meleleh menjadi lava, lelehan lava. Sedangkan erosi eksplosif, lagi-lagi ya, kita bertemu dengan kata X, berarti ini luar. Eksplosif, luar. Berarti gimana? Nah, erupsinya ini berupa ledakan. Nah, saking kuatnya, dia memiliki tekanan gas yang cukup kuat, sehingga dia itu mampu membawa material-material padat dari dalam gunung keluar. Jadi dia ledakan ya, meletus dan membawa membawa material padat yang kita sebut dengan eflata. Material padatnya seperti apa ya? Ada bom, ada lapili, ada kerikil, dan ada debu vulkanis. Bom itu apa, Bun? Bom itu bukan sesuatu yang bisa meledak ya, yang kayak di TV-TV Tom and Jerry dipasang bom terus meledak kosong, tidak. Jadi bom itu batuan yang berukuran besar, batuan dengan berukuran besar yang dia berasal dari gunung api. Sedangkan lapili adalah batuan yang ukurannya lebih kecil daripada bom, tetapi dia lebih besar daripada kerikil. Nah, kemudian ada kerikil, abu vulkanis. Jadi material-material padat ini ya maaf ada gangguan. Jadi material padatnya tadi berupa bom, lapili, kerikil, debu vulkanis. Nanti tolong dieling-eling aja istilah-istilah, karena dalam geografi nanti banyak sekali istilah, jadi dihafalkan. Eflata, eksplosif, efusif, eflata. Kata E di sini. Ada bom, ada lapili, ada kerikil. Sampai sini saya harap paham. Masih akan ada pertanyaan atau tidak? Belum. Apa saya menjelaskannya terlalu cepat? Pas. Nanti untuk kalian jika mau menambahkan catatan akan saya share link materinya melalui Google Classroom. Kalian nanti biar mudah untuk mencatat. Baik, Bu. Selanjutnya ada erupsi berdasarkan lubang kepundan.
Erupsi berdasarkan lubang kepundan. Lubang kepundan ini apa? Lubang kepundan itu atau yang biasa kita lihat dan kita sebut sebagai dengan kawah gunung api. Kawah ya. Jadi apa jenenge letak tempat meletusnya gunung itu ada di kawah yang bahasa lainnya adalah lubang kepundan. Jenis erupsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada erupsi linier, kemudian ada erupsi areal, dan ada erupsi sentral. Untuk erupsi linier, lava keluar melalui celah atau rekahan batuan. Jadi dia tidak naik ya, enggak naik ke atas, tapi dia nemu celah, nemu rekahan yang dia sampai keluar. Enggak berhenti di tengah-tengah gunungnya tidak, tapi dia retakannya ini celahnya ini sampai menuju ke permukaan bumi sehingga lavanya bisa keluar, magmanya bisa keluar menjadi lava. Sedang untuk erupsi areal, ledakan terjadi karena magma dekat dengan permukaan bumi. Jadi dapur magmanya cenderung dangkal. Dapur magma dengan lubang kepundan jaraknya tidak jauh. Yang ketiga ada erupsi sentral. Kita tahu ya, kita dilihat dari namanya saja sudah paham sentral. Sentral itu kan artinya tengah, pusat ya. Berarti magma ini nanti keluar melalui lubang kepundan atau melalui kawah pada permukaan bumi. Berikut gambarnya, silahkan dilihat, silahkan dicermati dulu. Di situ bisa kalian lihat contoh dari ekstrusi linier atau erupsi linier. Nah, biasanya berada pada wilayah patahan atau lipatan. Kalau di Indonesia terletak pada deretan gunung api di Jawa Tengah. Kemudian ada gambar dari erupsi sentral ya. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa letak antara kawah lubang kepundan dengan dapur magma ini dangkal. Nah, bisa kalian lihat ya jaraknya enggak terlalu tinggi ini. Dangkal. Magma tumpah keluar karena dangkal kan jadi nggak perlu tinggi-tinggi naik ya cukup dor meletus begini. Nah ini erupsi sentral di pusat nih jadi jauh, dapur magmanya dalam, letaknya dalam, jauh dari lubang kepundan. Kemudian ini apa ini? Ini adalah ilustrasi dari intrusi magma. Jadi yang nggak sampai keluar. Yang pertama ada batolit. Mana nomor 1? Oh, di sini nomor 1. Batolit itu apa? Batolit adalah intrusi magma yang berada di dekat dapur magma. Ini dapur magmanya di sini. Ini dapur magma. Yang kedua ada lakolit. Lakolit adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan. Mana sih nomor 2? Ini. Nah, magma yang menyusup di antara lapisan batuan dan di bagian atasnya ini mengangkat nih. Jadi karena DE nembus ada tekanan toh, akhirnya lapisan batuannya sini terangkat. Oke. Ini naik, terangkat naik seperti cermin cembung. Akan tetapi di bagian bawah ini tetap rata, tetap datar. Karena terdorongnya tekanannya mendorong naik. Jadi yang terangkat sini.
Nah, dinamika itu ya kayak gini ya, namanya dinamika kan perubahan ya. Jadi yang awalnya sakjane iki orang ini garise sakjane ya lurus, tapi karena ada tekanan jadi naik. Nah, perubahan ini yang dinamakan dinamika. Jadi memang kenampakan muka bumi itu nggak bisa nggak bisa selalu sama konstan terus nggak berubah, itu nggak bisa, karena bumi sendiri pun juga bergerak begitu. Kemudian yang tiga ada sil. Sil apa? Lapisan magma yang tipis menyusup di antara lapisan batuan. Jadi ini tipis menyusup di antara lapisan batuan. Lapisan batuan satu, lapisan batuan dua. Nah, dia menyusup di sini. Namanya sil. Kemudian nomor 4 ada diatrema. Diatrema itu adalah pipa letusan. Jadi dia mulai dari dapur magma ini naik ke atas. Ini namanya diatrema. Sampai ke sini ini namanya diatrema ya. Jadi pipa jalan tempat jalannya magma. Kemudian nomor 5 ada intrusi korok. Intrusi korok itu apa? Lapisan magma yang memotong lapisan batuan secara vertikal. Ini ke sini. Magmanya keluar ke sini. Nah, terus yang nomor 6 ini apa? Apolisa. Apolisa itu apa? Cabang dari intrusi korok. Jadi ini dia bercabang ke sini, bercabang ke sini. Ini namanya apolisa. Selanjutnya nomor ada pipa kawah, ada kawah utama. Kawah utama sini. Pipa kawah adalah lubang atau rekahan pada permukaan bumi menjadi tempat menerobosnya magma. Kemudian kawah utama itu ini ya, kawah jadi tempat utama letusan itu. Kemudian ada kerucut parasit. Kerucut parasit itu apa? Dia adalah gundukan hasil dari letusan. Jadi letusan lava meleleh kemudian berkumpul di sini menjadi gundukan. Ada kawah samping. Nah, kalau kawah samping ini posisinya ya, letaknya dia tidak akan lebih dari 2 kilometer dari kawah utama. Jadi kawah samping ini posisinya tidak lebih dari 2 kilo. Jadi antara 0 sampai 0, enggak ada sila 0. 0 mah namanya kawah. Paling jauh adalah 2 kilo dari kawah utama. Ini ada pengertian karena di buku di LKS nggak ada, jadi tolong nanti ini dicatat di buku catatan kalian. Dan gambar-gambar tadi tolong dicari nggih. Silakan sampean browsing sampean print kemudian ditempelkan pada buku catatan semisal kayak gini. Nah, ditempel kemudian dikasih penjelasan. Terus ini juga gitu, iki sampean kalian print kemudian ditempel. Ini kan sudah ada iki, terus sampean kalian tambahi ini keterangannya, pengertian nih. Selanjutnya ada tipe letusan gunung api. Tipe letusan gunung api yang pertama ada tipe Saint Vincent. Letusannya seperti ini. Dia memiliki skala letusan yang tinggi. Skala letusan yang relatif sedang, tetapi memiliki intensitas yang tinggi. Jadi antara letusan satu dengan letusan yang lain ini tinggi, sering. Dapur magma bersifat dangkal. Lavanya kental.
dapur magmanya dangkal, lava bersifat kental. Tipe letusan gunung api tipe Merapi. Lava bersifat kental sehingga menyumbat mulut kawah, mengakibatkan tekanan di dalamnya semakin kuat. Nah, biasanya model letusan ini menghasilkan awan panas atau yang sering kita dengar dengan istilah wedhus gembel. Kawahnya tersumbat, jadi dia keluarnya dalam bentuk ini, awan panas. Kemudian tipe Hawaii. Skala letusan relatif kecil dengan intensitas yang tinggi. Jadi kekuatan letusannya nggak gitu besar. Tapi intensitasnya sering. Lava bersifat cair. Ada tipe Stromboli. Lava bersifat cair, dapur magma dangkal, tekanan gas sedang, letusannya intervalnya hampir sama. Jadi antara letusan pertama dengan letusan-letusan berikutnya itu memiliki interval waktu yang sama. Jadi semisal berapa lama sekali meletusnya antara letusan satu, letusan kedua, letusan ketiga itu selang waktunya hampir sama. Kemudian ada tipe vulkano, mengeluarkan eflata. Tadi kita bahas sudah, eflata itu material padat dan lava. Jadi kalau eflata itu material padat, kalau lava ini material cair. Memiliki dapur magma yang dangkal dengan tekanan gas yang sedang sampai tinggi. Ada tipe Pele. Terjadi karena penyumbatan di gunung api yang kawahnya berbentuk jarum sehingga tekanannya semakin besar. Ketika sumbatannya di sini itu sudah semakin besar, semakin tebal, maka dengan adanya tekanan dari bawah, akhirnya tidak bisa menahan sumbatan, jadi akhirnya meletus. Letusan terjadi karena tekanan yang kuat dari bawah sudah tidak bisa ditahan oleh sumbatan. Nah, ini ada yang terakhir ini. Terakhir adalah tipe Peret. Mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak gunung sehingga runtuh, dinding kawahnya bisa runtuh. Ini berarti dia kekuatannya tinggi ya, kekuatannya besar. Ciri letusan ini, dia mampu mengeluarkan gas panas setinggi hingga 80 km ke atas. Dan nanti di ujung kawahnya akan terlihat awan menggumpal. Materi kita hari ini sampai ini. Ada pertanyaan? Napa mboten? Saya harap ada pertanyaan. Halo, gimana? Tidak, Bu. Tidak apa? Tidak paham? Apa tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Mana ini yang diminta on kamera? Nggak ada yang on ini. Wah. On, Bu, on. Tidur, Bu. Nah, yuk nanti tidur. Saya stop record dulu ya. Ada yang susah sinyal ya, keluar masuk ya.